Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Faris Saiman dari Prodi PLB dengan NIM 221F10019. Kembali dengan saya. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi tunadaksa, di mana video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas dari Bunda Tati selaku dosen mata kuliah sekaligus dosen di kelas saya, yaitu kelas 22A, khususnya terkhusus pada materi tunadaksa, tunalaras, dan tunanetra. Dan video ini saya akan membahas tunadaksa. Yang pertama itu ada definisi, karakteristik, dan klasifikasi tunadaksa. Yang pertama, definisi tunadaksa. Bagaimana penjelasan lengkap dari video saya? Silahkan simak-simak dari awal dan sampai akhir. Untuk yang pertama, definisi anak tunadaksa. Definisi anak tunadaksa. Anak tunadaksa sering diartikan sebagai cacat tubuh, kerusakan pada bagian fisik dan kesehatan, dan yang terakhir kelainan anggota tubuh dan gerak sehingga memerlukan kebutuhan khusus. Diperkirakan populasi tunadaksa 2,5% dari jumlah penduduk zona daksa merupakan kelainan primer yang biasanya diikuti dengan kelainan lain atau kelainan sekunder seperti tunagrahita atau kesulitan belajar, tunanetra, dan lain-lain. Karakteristik anak tunadaksa. Lewandowski dan Greensides pada tahun 1980 mengemukakan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi diri anak tunadaksa, yaitu usia terjadinya ketunadaksaan, derajat kecacatan, kondisi-kondisi yang tampak, dukungan keluarga dan sosial, sikap terhadap anak tunadaksa, dan status sosial lingkungan. Faktor penyebab ketunadaksaan terdapat 3 faktor: saat dalam kandungan, saat lahir, dan sesudah lahir. Faktor penyebab ketunadaksaan pada saat dalam kandungan: kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan. Di antaranya dikarenakan faktor genetik, kerusakan pada sistem saraf pusat, anoksia prenatal yang disebabkan pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, penyakit jantung, stroke, percobaan abortus atau pengguguran kemudian gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor rhesus. Faktor pada saat kelahiran atau natal. 1. Kesulitan saat persalinan karena pinggul ibu terlalu kecil dan letak anak yang sungsang. 2. Pendarahan pada otak saat kelahiran. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, gangguan pada plasenta yang menyebabkan kurangnya oksigen. Yang ketiga, ada faktor kelahiran. Itu karena adanya penyakit meningitis radang selaput otak, encefalis radang otak, terjadinya kecelakaan yang menyebabkan terjadinya benturan pada otak, pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Klasifikasi anak tunadaksa. Cerebral palsy atau CP yaitu ketidakmampuan motorik atau gangguan motorik atau gerak yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau terganggunya otak. Pada dasar cerebral palsy adalah suatu masalah
pada koordinasi otot-ototnya normal, akan tetapi otak tidak mengirimkan sinyal untuk memerintah otot-otot saat memendek, memanjang, atau merenggang. Penggolongan verbal palsi. Yang pertama, menurut derajat kecacatan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan ringan, yang kedua golongan sedang, dan yang ketiga golongan berat. Yang kedua, menurut topografi ada monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia, triplegia, dan quadriplegia. Yang ketiga, berdasarkan fungsi letaknya atau motorik, yaitu ada spastik, atetoid, tremor, rigid, dan ataksia. Klasifikasi anak tunadaksa. Yang pertama, spina bifida atau kerusakan atau kelainan pada saraf tulang belakang, susunan saraf yang mengontrol otot dan daya perasa pada bagian tubuh tidak berkembang secara normal. Spina bifida yang menyebabkan kelumpuhan pada bagian bawah dari saraf tulang, terkhusus tulang belakang yang rusak atau mengalami kelainan. Yang kedua, muskular distrofi, yaitu melemahnya pertumbuhan otot, biasanya berlangsung selama tidak lebih memperlemah dan memperluas otot-otot tubuh. Yang ketiga, osteogenesis imperfecta, yaitu kondisi tulang yang tidak sempurna, yaitu suatu keadaan karena keturunan yang ditandai dengan tulang-tulang yang mudah patah, pertumbuhan tulang yang normal, dan menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan. Yang keempat, head trauma, yaitu ketenagakerjaan akibat dari kecelakaan yang terlalu agresif atau acuh tak acuh sama sekali, biasanya sukar memusatkan perhatian dan sukar menyumbang informasi, sulit belajar, kehilangan ingatan, gangguan perseptual. Yang kelima, amputasi, yaitu pemotongan anggota tubuh. Anggota buatan sering digunakan untuk memberikan keseimbangan yang memungkinkan anak bisa berpartisipasi kembali. Yang keenam, yang selanjutnya penyakit kronis, yaitu penyakit yang berlangsung lama dan tampaknya tidak akan sembuh. Mereka perlu mendapatkan perawatan di rumah atau di rumah sakit. Yang selanjutnya epilepsi, kelainan pada otak yang kegiatan elektriknya tidak stabil. Selanjutnya juvenile diabetic mellitus, yaitu kelainan dalam metabolisme pada jalur atau saluran di mana tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung dalam makanan sehingga tidak bisa memperoleh dan mempertahankan energi dari makanan sehingga anak kurang tenaga. Kemudian diabetes shock, yaitu perubahan pada anak secara tiba-tiba seperti pingsan, pusing, penglihatan kabur, kelihatan mengantuk, rasa pening, mudah marah, atau tanda-tanda perubahan kepribadian. Hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan dibutuhkan untuk metabolisme dan pencernaan. Selanjutnya diabetes koma, yaitu gejala yang tampak adalah rasa lelah, rasa haus, kulit kering dan panas, pernafasan dalam nafas, terasa bau buah. Yang selanjutnya cystic fibrosis, yaitu suatu penyakit kronis yang sering menyerang pada anak atau usia remaja. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya lendir kental yang dihasilkan oleh kelenjar Rockreen yang dapat menyumbat saluran atau merintangi dan bagian-bagian lain dari sistem pencernaan. Penderita mengalami kesulitan untuk bernafas dan mudah terkena penyakit batuk, peradangan pada saluran pernafasan. Penderita sering buang air besar karena makanan yang dicerna sedikit saja.
Kemudian hemofilia, yaitu darah tidak bisa menggumpal secara cepat sebagaimana mestinya, sehingga saat terjadi luka bisa menjadi masalah besar sehingga menyebabkan pembengkakan rasa sakit dan kerusakan yang sifatnya permanen pada tulang-tulang sendi. Selanjutnya luka bakar, yaitu kelainan fisik yang terjadi akibat terbakarnya bagian-bagian tubuh. Yang terakhir polymyelitis spinal cord, yaitu kelumpuhan pada masa bayi yang disebabkan oleh virus yang menyerang spinal cord atau otak yang menyebabkan cacat tubuh. Tunadaksa atau kelainan anggota atau gerak. 1. Anggota gerak tubuh lemah, jari tangan kaku dan sulit motorik halusnya, sulit berdiri, jalan maupun duduk. Kebutuhan anak dalam pembelajaran antara lain, terkhususnya untuk anak tunadaksa. Berikan alat bantu gerak, yaitu diantara lain kursi roda, kru, dan lain-lain. Berikan terapi pada fisik agar bisa dioptimalkan. Secara bahasa, tunadaksa berasal dari kata tuna, yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Sedangkan secara istilah, tunadaksa adalah kecacatan tubuh yang diakibatkan oleh gangguan kesehatan. Mengutip buku Pendidikan Dasar Inklusif, Teori dan Implementasi karya Indah Hari Utami pada tahun 2020, seorang tunadaksa mempunyai kelainan ortopedik berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian. Biasanya kelainan tersebut disebabkan oleh bawaan lahir, penyakit, atau kecelakaan. Di sisi lain, tunadaksa juga bisa disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang. Mereka yang menyandang tunadaksa memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik karena mengalami gangguan sensorik dan motorik. Ada 2 tingkat keparahan tunadaksa yang bisa ditemui, yaitu ringan dan berat. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tunadaksa selengkapnya yang bisa Anda simak. Apa pengertian tunadaksa? Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan tunadaksa adalah seseorang yang memiliki cacat fisik, tubuh, atau cacat ortopedi. Dalam bahasa asing, tunadaksa disebut dengan istilah crippled atau physical handicap atau physical disabled dan sebagainya. Seorang tunadaksa mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi anggota tubuh karena terdapat luka, penyakit bawaan, ataupun pertumbuhan yang salah. Akibatnya, kemampuan tunadaksa dalam melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Pada dasarnya, kelainan tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu kelainan pada sistem cerebral atau otak, dan kelainan pada sistem otot dan rangka, yaitu atau muskuloskeletal system. Keduanya memiliki karakteristik berbeda. Karakteristik tersebut dapat memengaruhi kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan, sehingga timbul kecenderungan untuk bersikap pasif. Dalam hal ini, seorang tunadaksa sangat dipengaruhi oleh jenis dan derajat keturunannya. Apa ciri-ciri tunadaksa? Secara umum, tunadaksa memiliki ciri-ciri seperti yang dikutip dari buku Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus karya Sultan pada tahun 2020. Anggota bagian tubuh ada yang kurang atau tidak lengkap atau tidak sempurna. Terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, atau menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Hiperaktif dan tidak tenang.
Apa saja dampak tunadaksa? Kecacatan tubuh yang dialami seorang tunadaksa dapat berimplikasi pada kehidupan sehari-harinya. Dampak tersebut dapat berupa masalah kesulitan belajar. Masalah ini berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dialami seorang tunadaksa akibat kelainan pada otak atau gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, masalah sosialisasi. Masalah ini berkaitan dengan penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan. Mereka cenderung mudah frustasi, menarik diri, dan merasa terdesak oleh kehadiran orang lain. Yang ketiga, masalah keterampilan dan pekerjaan. Seorang tunadaksa memiliki kemampuan fisik yang terbatas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan dan pembinaan agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemudian masalah latihan gerak. Masalah ini berkaitan erat dengan kondisi seorang tunadaksa yang mayoritas mengalami gangguan dalam gerak. Bagaimana layanan pendidikan bagi anak tunadaksa? Layanan pendidikan yang spesifik bagi tunadaksa adalah Bina Gerak, yaitu memberikan layanan tersebut diperlukan dukungan terapi, khususnya fisioterapi untuk memulihkan kondisi otot dan tulang penyandang agar tidak semakin menurun kemampuannya. Selain itu, diperlukan pula terapi okupasi dan bermain. Mengutip buku Mengenal ABK atau Anak Berkebutuhan Khusus susunan Maria Agustin pada tahun 2022, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendekatan multidisipliner dalam program rehabilitasi anak tunadaksa, program pendidikan sekolah, layanan bimbingan dan konseling, pendekatan multidisipliner yaitu layanan pendidikan yang melibatkan berbagai ahli dalam rangka mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Para ahli tersebut meliputi ahli medis, dokter tulang, dokter saraf, ahli pendidikan, psikolog, pekerja sosial, konselor, ahli fisioterapi, ahli terapi okupasi, dan ahli pendidikan khusus. Dalam program rehabilitasi ada 4 stadium yang bisa dilalui, yakni stadium akut berkisar antara 0 sampai 6 minggu sejak menderita. Stadium ini disebut juga sebagai stadium survival, artinya pasien pejuang untuk bertahan hidup. Yang kedua, stadium subakut berkisar antara 6 sampai 12 minggu, merupakan stadium perawatan rutin, pemberian fisioterapi dan terapi okupasi agar perkembangan otot dapat pulih dan tumbuh walau minimal. Stadium mandiri. Pada stadium ini, penyandang lebih diarahkan agar memperoleh keterampilan kerja untuk menghadapi kehidupan mendatang. Stadium aftercare. Pada stadium ini, penyandang dipersiapkan kembali ke rumah atau ke sekolah untuk mengatur program pendidikan selanjutnya. Program pendidikan sekolah bagi mereka yang tidak mengalami kelainan mental relatif sama dengan anak normal. Hanya saja Bina Gerak masih terus dikembangkan melalui fisioterapi dan terapi okupasi untuk perbaikan motoriknya. Orientasi pembelajaran juga lebih bersifat individu, walaupun dapat juga secara klasikal bagi penderita cerebral palsy. Bina Gerak terus diupayakan agar dapat memperoleh perkembangan yang optimal. Tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tuna memiliki arti rusak atau cacat, sedangkan daksa memiliki arti badan atau tubuh. Apa itu tunadaksa?
Tunadaksa adalah kondisi di mana kemampuan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas secara mandiri seperti berjalan, mandi, buang air, dan lain-lain menjadi terbatas. Gangguan yang bisa terjadi sementara atau permanen ini disebabkan oleh keadaan yang berbeda-beda. Sementara menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, arti tunadaksa yaitu seseorang memiliki cacat fisik, tubuh, atau cacat ortopedi. Selain itu, keadaan ini juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system dan kelainan pada sistem otot atau rangka yaitu muscular skeletal system. Penyebab tunadaksa. Pada dasarnya, penyebab tunadaksa dapat dibedakan menjadi 3 penyebab. Terjadi sebelum lahir atau prenatal, saat kelahiran, neonatal, dan setelah anak lahir atau postnatal. Sebelum kelahiran, kelainan fungsi anggota tubuh yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan pada umumnya disebabkan oleh faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat, sehingga faktor yang menyebabkan kelainan selama dalam kandungan adalah anoksia prenatal, yaitu disebabkan oleh pemisahan bayi di plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, percobaan aborsi, atau gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor resus. Saat kelahiran, tunadaksa yang terjadi saat kelahiran pada umumnya disebabkan karena posisi bayi yang sungsang, pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran, kelahiran prematur, atau gangguan plasenta. Setelah kelahiran, keterbatasan fisik yang disebabkan setelah lahir umumnya disebabkan karena faktor penyakit seperti meningitis, ensefalitis, influenza, difteri, pertusis, dan lain-lain. Sedangkan faktor kecelakaan seperti pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Jenis tunadaksa. Disabilitas fisik mempengaruhi orang secara berbeda-beda. Berikut 2 kelompok utama penyandang disabilitas diantaranya. Disabilitas muskuloskeletal, yaitu kondisi ini memengaruhi sendi, tulang, dan otot. Hal ini membuat Anda memiliki resiko deformitas anggota badan seperti osteogenesis imperfecta atau penyakit tulang rapuh dan muskular distrofi atau kelemahan otot. Gangguan fisik ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan gerakan bagian tubuh karena kelainan bentuk, penyakit, atau degenerasi yang mempengaruhi otot atau tulang. Contoh umum gangguan ini termasuk nyeri punggung dan leher, osteoartritis, patah tulang yang terkait dengan kerapuhan tulang, dan kondisi peradangan seperti rheumatoid arthritis. Disabilitas neuromuskuloskeletal ini adalah keadaan yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh yang terkena akibat penyakit, degenerasi, atau gangguan pada sistem saraf yang mengakibatkan gangguan fisik. Contoh umum gangguan ini termasuk cerebral palsy, spina bifida, stroke, cedera tulang belakang, cedera kepala, dan poliomyelitis. Mengenal karakteristik tunadaksa. Pada umumnya, penyandang tunadaksa mengalami gangguan psikologis karena kondisi fisik yang dialaminya. Di samping karakteristik tersebut,
Terdapat problem lain yang biasanya memengaruhi karakteristik penderita, di antaranya karakteristik kognitif. Karakteristik anak tunadaksa bisa dilihat dari kemampuan kognitifnya. 4 aspek yang memengaruhi perkembangan kognitif adalah perkembangan susunan saraf, hubungan timbal balik antara lingkungan dan dunianya, transmisi sosial yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya, ekuilibrasi yaitu adanya kemampuan mengatur dalam diri anak. Hasil konkretnya bisa terlihat dari angka indeks kecerdasan atau IQ. Seseorang dengan keadaan ini akan mengalami kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. Karakteristik intelijensi. Karakteristik intelijensi bisa terlihat dengan menggunakan beberapa tes khusus. Tes tersebut antara lain Hausman Test untuk tunadaksa ringan, Illinois Test, dan Peabody Picture Vocabulary Test. Yang kedua, karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian tunadaksa bisa terlihat dari munculnya perasaan frustasi akibat keterbatasan fisik yang dialaminya. Apalagi ditambah dengan perlakuan orang-orang terhadap penyandang disabilitas menyebabkan dirinya berbeda dari orang lain. Efek tidak langsung yang dihadapi ini menimbulkan sifat harga diri yang rendah, menurunnya rasa percaya diri, serta menghambat kreativitas. Kemudian karakteristik fisik. Secara umum, perkembangan fisik seseorang dengan kondisi ini hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Penyandang tunadaksa seringkali menganggap ketidaksempurnaan anggota tubuhnya membuat potensi yang dimilikinya tidak utuh. Kemudian karakteristik bahasa atau bicara. Jika gangguan fisik yang terjadi dipengaruhi oleh penyakit polio, hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan bahasa dan bicara. Namun lain halnya jika terkait dengan cerebral palsy. Keadaan membuat penderita kesulitan mengatur artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Perawatan tunadaksa. Perawatan tunadaksa tergantung kepada penyebab, jenis, perluasan penyakit, atau seberapa parah cederanya. Program rehabilitasi direncanakan untuk membantu individu mengatasi kondisi awal yang tidak stabil, mencegah memburuknya kondisi medis, dan mengelola disabilitas dengan percaya diri. Beberapa program rehabilitasi meliputi 1. Terapi okupasi. Ini adalah program perawatan khusus yang mempersiapkan penderita untuk hidup mandiri melalui berbagai latihan yang mencoba meningkatkan kemampuannya. Kemudian fungsi aktivitas sehari-hari, fisioterapi. Ini adalah program perawatan rehabilitasi yang menggunakan sarana fisik seperti olahraga dan elektroterapi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh pengobatannya adalah mempertahankan kekuatan kelompok otot dan mencegah terjadinya perkembangan kontraktur atau deformitas. Kemudian terapi bicara. Ini adalah program perawatan dan pelatihan khusus untuk melatih penderita berkomunikasi secara efektif. Dokter mungkin akan menyarankan konsumsi obat atau vaksinasi tertentu untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Pemberian vaksin merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyakit yang melumpuhkan. Kemudian,
mendampingi anak tunadaksa. Menurut Marja, staf pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Jakarta, pendidikan untuk anak dengan kondisi ini harus memperhatikan sejumlah aspek, antara lain perkembangan intelektual dan akademik, perkembangan fisik, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri, mematangkan aspek sosial, mematangkan moral dan spiritual, meningkatkan ekspresi diri, mempersiapkan masa depan anak. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan atau sesuatu hal yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Dalam cukup sekian video tentang materi tunadaksa hari ini. Di video ini saya ucapkan mohon maaf, selebihnya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.